Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi wa ra'fatihi ta'ummul barakat. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin najirat. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعملوا آل داود شكرا. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, kami cintai dan kami muliakan segenap para alim, para habaib zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Rashid bin Yahya, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu pula yang mulia Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Utsman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf, kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat. Insyaallah bentar kita dengarkan nasihat tausiah agama dari beliau, mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Alwi Jamalul Lail Al-Habib Abu Bakar Ibn Saleh Al-Idrus Al-Habib Salman bin Mustafa bin Shihab. Kita doakan semua para habaib kita yang hadir pada malam hari ini, yang kita yakini acara kita tambah berkah dengan kehadiran mereka. Kita doakan semua para habaib kita, mereka semuanya panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, wa insyaallah kita yang duduk bersama mereka diberikan mahabbah kecintaan kepada mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para asatiz, para tuan-tuan guru, bil khusus Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Haji Ahmad Syafi'i, ketua daripada Masjid At-Taufiq, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Ustadzuna Ustadz Rahmatullah Darul Hasan, Ustadz Marzuki, Ustadz Abdullah, dan para asatiz yang lain. Kita doakan juga para guru-guru kita, para asatid, semoga panjang umur, sehat afiat. Salam ta'zim kepada sahibul hajat, sahibul bait yang malam hari ini mengangkat hajat dalam selamatan walimatul khitan Bapak Haji Beni Wadih dan putranya yang sudah disunat, yang sudah dikhitan, yakni Ahmad Roja Karim, Ahmad Karim, ya. Nanti kita doakan sama-sama. Alhamdulillah tadi kita sudah bacakan Yasin, tahlil dan maulid. Semoga apa yang kita baca dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat Bapak Haji Beni Wadih ya dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Ahmad Karim yang habis dikhitan, habis disunat, mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang membanggakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita dengarkan nasihat agama tausiatuddin dari guru kita Al-Habib Utsman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf, kita dengarkan sedikit sambutan tasyakur, kalimat tasyakur dari sahibul bait Bapak Haji Beni Wadih. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol.
الصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Khair Abdul Khair Nawi, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Habib Abdul Rasid bin Yahya, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Utsman Fahmi Al-Qab dan Bapak Habib Umar, Bapak Habib Muhammad, Bapak Abdul Abu Bakar, dan Ustadz kita Cici Kebuli. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan ini saya yang paling berbahagia pada saat ini, karena alhamdulillah berkat saya dekat dengan Bapak Kiai Haji Abdul Khair Nawi, saya bisa berkenan dengan banyaknya Habib yang hadir. Mudah-mudahan warga Jalan Murni ini bisa berkah semuanya, ya. Begitu pula pada kesempatan ini, di sini ada dua paguyuban yang kami hadirkan, yaitu paguyuban warga Jalan Murni, bapak-bapak umur 50 ke atas dan 50 ke bawah. Yang kedua sekitar 20 sampai 40 tahun. Mudah-mudahan di arisan kita ini para habib juga doakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami maaf yang pertama karena tempatnya nih Pak Habib kurang berkenan, kali mungkin nanti jamuan yang saya hidangkan kurang berkenan serta sambutan saya yang kurang bagus. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena pertama saya minta doa anak saya yang dihitan, yaitu Roja Ahmad Karim. Mudah-mudahan anak yang berbakti pada orang tuanya, pada kampungnya, pada negaranya, ya. Mudah-mudahan apa yang pada hadir pada kesempatan ini doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barusan telah kita dengarkan sambutan tuan rumah Bapak Haji Beni Wabih. Ya, hadirin rahimakumullah, mohon maaf apabila masih ada mohon maaf kita tidak melihat, tapi kalau ada yang merokok tolong rokoknya dimatikan dahulu, karena kita belum dakwahum fiha subhanakallahumma, ya, belum ditutup dengan doa. Ntar kalau sudah selesai kita merokok bareng-bareng. Sekarang kita dengarkan insyaallah ilmu yang manfaat, nasihat agama buat kita sekalian, jadi bekal buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat, ya. Kepada yang mulia guru kita Al-Habib Utsman Fahmi bin Muhsin Al-Qab, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon Habib duduk di bangku. Iya, permintaan sahibul bait. Jadi bisa ngeliat ke belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa anzil ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wal ali. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah dan atas kehendak malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di acara yang mulia. Kita sama-sama berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang disebutkan nama Allah, tempat yang disebutkan nama Rasulullah pasti akan menjadi tempat yang mulia. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini jadikan Allah orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan bertambah kenikmatan itu dengan kita duduk bersama-sama dengan para habaib zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita dan menjadi penyebab duduknya kita di sini. Terlebih kepada Al-Faqir karena yang menghubungi wasilahnya Habib Rashid bin Yahya, ya, atas hubungan beliau ngabarin alhamdulillah bisa hadir. Kita doakan beliau biar panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Begitu juga para habaib yang lain, Habibana Al-Habib Muhammad bin Abdi Jamaluddin yang baru kenal namanya tadi, Habib Abu Bakar Al-Aidrus, Habib Salman bin Syahab. Kita doakan para habaib yang lainnya biar Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kita muliakan para asatidzah yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, mungkin banyak hadir guru-guru, Ustaz, Kiai pada malam hari ini. Daripadanya kita kenal Ustaz Abdul Khair, sudah kenal lama, cuma lupa tadi namanya. Begitu juga yang barusan ketemu kemarin Ustaz Kiki dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Bila kita sebutkan namanya satu persatu memang belum kenal, insya Allah kita kenalan, tapi tidak merasa kurang rasa hormat dan takzim kepada mereka semuanya. Kita doakan agar pewaris Nabi ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, karena ulama adalah bintang dan matahari yang menyinari hati umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Terlebih khusus kepada sahibul bait yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, yaitu orang tua kita Haji Beni. Baik, Beni apa tadi? Beni Wafir. Haji Beni. Bosan belum kenal kan? Tapi ini mendadak semuanya. Tapi saya insya Allah semuanya barakah. Baru kali nanya ini sahibul baitnya siapa? Tadi ada hubungan WhatsApp dengan seseorang, dia nggak tahu namanya, orangnya gosip, ternyata orangnya Iqbal. Ya, dia nggak ngasih tahu bikin acara sunat siapa, panitianya siapa, sahibul baitnya. Saya minta maaf Haji Beni, yang salah tadi itu yang hubungin anak. Kita doakan dia dan antum semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi anak yang dikhitan. Ini nih, siapa namanya? Roja Ahmad Karim. Kita doakan agar dia
yang menjadi anak yang saleh, tumbuh dengan rasa takut kepada Allah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi anak yang berkah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bermanfaat untuk negaranya, dan dapat membanggakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua yang hadir, hadirat ya, beserta keluarga besar Halibeni, agar semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah. Berkah kita berzikir, bersalawat kepada Nabi insyaallah sampai kepada kita. Dengan itu Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita semua sebagaimana berkumpul pada malam hari ini, nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertatap muka dengan nikmat umur, nikmat sehat wal afiat. Kita duduk bersama-sama di tempat ini menghadiri acara khitanah, yaitu syukuran khitan. Apa itu khitan? Khitan adalah sunat, ya. Sunat. Sunat adalah khitan, ya. Khitan adalah amru syari', adalah syariat yang kita menurut mazhab Imam Syafi'i wajib hukumnya, ya. Laki-laki dan perempuan khitan. Tapi ada di ba'dil a'imah Syafi'iyah bahwasanya sunnahnya perempuan hukumnya sunnah. Artinya kalau wajib itu ketika kita lakukan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan mendapat dosa. Kapan dosanya? Kalau sudah berbenturan dengan ibadah yang lain. Karena hikmah daripada khitan adalah mensucikan anggota zahir seseorang. Makanya al-khitan ini disebutkan termasuk khisal fitrah. Khisal fitrah, perkara-perkara yang suci yang dimiliki khususiyah umatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi pertama kali yang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan perkara-perkara yang suci itu adalah datuknya baginda Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Allah memberikan perintah, ibtala sini memberikan kewajiban, ya, tuntutan kepada Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa perkara. Salah satu perkara itu adalah khitan. Jadi ketika kita kalau baca kitab-kitab fikih, maka penjelasan daripada syariatul khitan dikatakan di situ awwalu man ukhtutina Ibrahim alaihi salam. Yang biasanya kita fikih pasti pertama kali orang yang khitan adalah Nabi Ibrahim. Wa kana ukhtutina bil gadum. Betul Ustaz ya? Jadi kalau kita baca kitab ini, mungkin Ustaz Habib tahu. Pertama kali yang disunat adalah Nabi Ibrahim. Wa kana ukhtutina bil gadum. Ya, dihitam dengan godum. Godum itu bahasa Arabnya kampak. Masya Allah. Tapi di sini banyak pemahaman, ya. Kita dengar dari guru kita Sayyidul Habib Muhammad An-Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Beliau dengar dari gurunya Sayyidul Walid Abu Yasin Muhammad bin Abi Al-Maliki mengatakan banyak orang salah kaprah. Nabi Ibrahim bukan disunat pakai kampak. Al-Gadum itu ismul Madinah, nama tempat, namanya Gadum. Tapi kita banyak dengar penceramah Nabi Ibrahim, mungkin orang dulu kan pikirnya besar-besar. Jadi kalau pakai pisaunya ketik ya, atau tukang sunat nggak mempan, makanya pakai kampak. Padahal pemahamannya bukan seperti itu. Nah, ini faedahnya kalau orang ngaji. Bisa bahasa Arab dengan tanpa guru bisa sesat. Ya, ini kalau masalah kita nggak artinya tidak bermasalah akidah, tapi masalah-masalah yang lain.
Makanya kita di dalam kehidupan ini perlu yang namanya guru. Man laisa lahu syekh fa syaikhu syaitan. Orang nggak punya guru, Anda bisa tinggal lihat Google Translate ya. Atau banyak sekarang kitab terjemahan. Saya bisa pahami. Dengan membaca kitab terjemahan, pemahaman saya bagus, saya bisa mengklaim diri saya ustaz. Tapi guru ini siapa? Ya. Dengan hal sepele ini kalau kita lihat hal sepele, wakana ikhtatana bil ghadum, banyak orang yang salah paham. Ya. Kenapa? Karena mengartikan dengan bahasa saja. Ghadum kampak berarti ya kita pakai kampak. Padahal kalau kita punya guru kasih tahu ada ghadum maksud bukan kampak tapi ismul Madinah, nama tempat. Wa hakada, begini itu khitan. Hukumnya wajib, ya, termasuk khisalul fitrah. Apa al-fitrah di sini? Kesucian. Islam menuntut kita untuk suci, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terjadilah perintah-perintah syariat-syariat, salah satunya tentang khitan. Untuk mensucikan jasmani kita perlu dengan namanya khitan. Karena orang yang tidak dikhitan itu selalu membawa kotoran kemana-mana. Ya. Terlebih lagi ketika usianya telah masuk usia baligh, sehingga dia akan bentrok, susah untuk melaksanakan perintah Allah. Daripadanya untuk mandi wajib, kemudian sholat karena perlu bersuci. Sebagaimana kita ketahui daripada salah syah sholat adalah at-taharah minal hadatsain, suci daripada dua hadas, suci daripada najis. Orang kalau tidak dikhitan maka dia akan selalu membawa najis. Khitan itu ya qat'ul kulfi, memotong kulit yang lebih daripada kemaluan seseorang, kemaluan laki-laki. Hukumnya wajib, dianjurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melaksanakan ini, mensucikan anak-anak kita, di sini kita mengajarkan kepada mereka dan membawa mereka untuk taat dengan syariatnya Allah dan syariatnya baginda Rasulullah ketika masa kecil. Kalau kita mengartikan khitan itu potong kulit yang ada di kemaluan, maka sama saja kita. Sekarang di Amerika katanya sudah diharuskan khitan, ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka orang yang tidak beriman kepada Allah adalah mengamalkan ini imtithal amrillah wa rasulih, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika anak kita dihitam, kita persiapkan, wahai anakku, sekarang engkau aku sucikan secara jasmanimu, ya, secara zahirmu, agar engkau menjadi hamba Allah yang siap melaksanakan tugas-tugasmu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang siap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan siap setelah aku seorang ayah ini mensucikan jasmanimu, berusahalah engkau mensucikan rohanimu. Ya, karena Islam adalah agama kesucian, mengharapkan kebersihan daripada segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bersih dan senang dengan kebersihan, sehingga dalam ucapan dikatakan an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman, kesucian, kebersihan itu daripada keimanan. Ini asar ini riwayat para ulama atau tabi'in. Ada yang mengatakan nazafatu minal iman daripada hadis, cuman keabsahan hadis ini belum teruji. Dan asar kesucian daripada keimanan, cuman makna hadis tepat. Karena Rasulullah memang orangnya sangat senang, bahkan beliau memerintahkan kita sebagai muslim untuk suci, bersih zahir dan batin, membersihkan tubuh. Setiap kotoran yang ada pada diri kita dianjurkan untuk dibersihkan. Ya, makanya kita berbeda dengan orang non muslim. Al-istinja harus dengan syaratnya. Ketika engkau buang air, syariat kita harus suci, imma dengan
air atau dengan hajar. Membersihkan, ketika kita mengeluarkan sperma dianjurkan untuk berbersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadas kecil dianjurkan untuk wudu. Nah, ini semua mengajak kita untuk bersih secara jasmani, hikmahnya. Dan terpenting juga setelah kita bersihkan jasmani kita, berusaha untuk membersihkan rohani kita, yaitu hati kita, karena itu adalah tempat pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun khitan yang dipertamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda Rasulullah, apakah beliau dihitan? Kala na'am. Kapan beliau sunat? Nabi Muhammad, keistimewaannya, hadirin yang dimuliakan Allah, lahir dalam keadaan bersih. Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wulida makhtunan makhulan maktu'as surah. Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad, bayi yang istimewa, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Ya, memang Allah persiapkan ini manusia dispesialkan, tidak harus sama dengan orang lain. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kata Muhammad, Nabi Muhammad ini adalah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutatun, Nabi Muhammad ini bagikan permata yakut, wa ghairu, selainnya daripada manusia kal hajari, batu biasa. Bahkan Allah bedakan Nabi Muhammad di dalam hal kelahiran, bahkan sebelum lahir. Kalau perempuan mengandung anak biasa, maka dia akan merasakan berat, merasakan ngidam, mual. Tapi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha ketika mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajidu sigala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Enggak pernah merasa berat, enggak pernah merasa sakit, alaman wala ilala. Jadi enteng aja mengandung Rasulullah. Ketika dilahirkan, ulida makhtunan, lahir dalam keadaan udah disunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersih, makhulan, dalam keadaan bersifat mata. Maktu as-surrah, terpotong sudah tali pusarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suci, lahir sebentar diangkat para malaikat Allah, dimandikan dari bejana dari surga dan telaga Al-Kautsar. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kalau tanya Nabi Muhammad kapan sunat, wallahu alam. Beliau enggak disunat lahir, telah sunat, udah bersih rapi, karena beliau makhluk yang istimewa sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun Rasulullah melakukan sunat, kita ambil dalil beliau mengkhitan cucunya beliau, Sayyidul Hasan, Sayyidul Husain, Sayyidus Syabab Ahlul Jannah. Di dalam hadis sebutkan abdan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan wal Husain wa khattanahu yawm as-sabi, atau kama qala Nabi Muhammad. Rasulullah mengakikahkan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang kita kenal Sayyidus Syabab Ahlul Jannah fil Jannah, pemimpinnya pemuda nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai mereka berdua maka mencintaiku, kata Rasulullah. Mereka membenci mereka berdua, membenciku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau mengakikahkan cucunya bareng dengan sunatnya di hari ke-7 kelahiran mereka. Hasan wal Husain ibn Ali ibn Abi Talib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Rasulullah, putra daripada anak baginda Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, pemimpin perempuan dalam surga. Ini keluarga yang istimewa. Pernah Nabi Muhammad datang ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah. Sampai di sana bersama sahabatnya Anas bin Malik. Rasulullah masuk ke rumah itu, didapatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Disambut oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dicium.
dahinya atau lidahnya baginda Rasulullah. Kebiasaan seperti itu. Jadi Rasulullah kalau datang ke Sayyidah Khadijah akan dicium keningnya. Kalau Sayyidah dan Fatimah datang ke tempatnya Rasulullah, maka keningnya Sayyidah Fatimah akan dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Rasulullah disediakan bawa makanan. Pertama kali diminta oleh cucunya Al Husain radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah minta makanan engkau. Akhirnya ketika Sayyidina Husain mau ngambil, ditarik sama kakaknya Sayyidina Hasan. Kata Nabi enggak boleh. Dia berikan kepada Husain. Sayyidah Fatimah Az-Zahra bertanya, ya Rasulullah, athartal Husain alal Hasan, engkau lebih mementingkan Husain daripada Hasan? Enggak lah. Kata Nabi enggak, dia dulu yang minta. Anak kasih orang yang pertama kali minta. Akhirnya diberikan kepada Sayyidina Hasan. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Anas, ya Anas, adzan wa ummahuma wa hadzal naim wa dzurriyyatihima kana ma'in fil jannah. Ini orang dua, ibunya dan itu orang yang tidur, kata Nabi Muhammad, akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka. Jadi sunat ini artinya imtisal amrillah, taat, mengajarkan anak, ya. Mereka belum paham, tapi ajarkan kepada mereka bahwasanya kehidupan itu memang susah, ya. Perlu rasa sakit, perlu bertumpahan darah untuk menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu sunat selesai, tugasnya orang tua tidak. Ajarkan kepada mereka syariat baginda Rasulullah. Kenalkan kepada mereka syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti, pelajari cara didiknya baginda Rasulullah. Jangan kita lepaskan anak kita, ya anak saya sudah sunat. Alimuhum, ajarkan mereka, perintahkan mereka kewajiban. Ajarkan mereka sunat. Setelah mereka sunat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, karena mereka akan bertemu dengan kewajiban sholat. Makanya Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salati bis sab'i, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, kata Nabi. Perintahkan umur 7 tahun. Apakah 7 tahun seseorang telah menjadi mukallaf? Tidak, ya. Belum dituntut untuk melaksanakan kewajiban, tapi Rasulullah mengajarkan kita metode mendidik anak. Kenalkan dulu mereka dari kecil, umur 7 tahun perintahkan sholat, ajak mereka berpuasa, ajak mereka ke masjid. Setelah mereka sunat, ajak mereka ke masjid, ajak mereka hadir majlis ta'lim, ajarkan mereka kecintaan kepada Allah, ajarkan mereka kecintaan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada mereka sejarah-sejarah para ulama, kemuliaan-kemuliaan para ulama. Nggak bisa kita carikan guru duduk di majlis taklim biar anak kita dengar, oh ya, tujuan hidup seperti ini, agama seperti ini, Rasulullah seperti ini, ulama seperti ini, ilmu seperti ini. Muru auladakum bis-sab'i bis-shalah, umur 7 tahun ajarkan salat, kata Nabi. Wadribuhum fil ashri, 10 tahun kagak mau salat, pukul, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun itu belum juga orang kena kewajiban, tapi Rasulullah sudah mulai ingkat metode pengajarannya, pendidikannya. Kata Nabi, umur 10 tahun dia tidak mau sholat, mulailah pukul. Kalau dia berikan ancaman kekerasan sedikit. Biar apa? Ketika dia tumbuh dewasa, masuk usia taklif, menanggung bebannya sendiri, dia sudah terbiasa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 tahun sudah kita didik sholat. Insya Allah ke depannya dia bakal sholat dengan ringan, merasakan itu adalah betul-betul kewajiban dan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ngurus sholat yang umur 14 tahun ini, makanya banyak anak yang berani meninggalkan sholat, yang merasa tidak kewajiban sholat itu enteng. Artinya kewajiban sholat enteng, biasa saja ninggalin sholat. Kenapa? Coba koreksi. Ibu bapaknya kapan ngajarin dia sholat? Apakah pernah menegur, nah kalau nggak sholat masuk neraka? Enggak. Yang dipikirkan ini anak bagaimana sehat, ya, jauh dari penyakit, biar sukses, biar senang, biar usulan dunia saja. Ya, maaf. Kalau seandainya kita ngikutin didikan Nabi kita, insya Allah nanti anak kita dewasa nggak bakal kurang ajar sama kita. Ya, ketika dia bertakwa kepada Allah, kenal Allah, pasti orang tuanya akan dimuliakan. Makanya kalau kita merasa
atau mendengarkan laporan anak saya nggak bisa diatur, anak saya kurang ajar, anak saya tidak sopan dengan saya. Sebelum kita menyalahkan anak, coba kita introspeksi diri kita. Pernah kejadian ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, marah-marah, dilaporkan anaknya kurang ajar kepadanya. Wahai Umar, Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya ini. Kata Sayyidina Umar, "Ini kenapa kurang ajar?" Anaknya tanya, "Ya Amirul Mukminin, hal lil walidain haqqun 'alal hal lil walidain haqqun 'alal walad." Ya, adakah orang tua itu hak yang dimiliki oleh anaknya? Kira-kira ada nggak bakti orang tua kepada anak sebelum anak dituntut berbakti kepada kedua orang tua? Qala na'am. Kata Sayyidina Umar, apa? Iya, ada. Apa? Salah satunya harus cariin ibu yang baik. Ya, buat anak cariin ibu yang baik. Artinya sebelum nikah kita sudah ada proses. Kalau memang kita pengen punya anak soleh, cari bibit yang bagus. Jangan cari bibit ikan apa namanya baru-baru ini, ikan cupang. Ya, sekarang orang pengen cari bibit bagus, cupang biar mahal. Anaknya nggak dipikirin. Cari perempuan-perempuan yang bagus, yang agamanya bagus. Ya, fazfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi, kalau kita cari perempuan, memang faktor dipilih 4. Satu apa? Cantiknya. Ya. Kemudian lihasabiha, mulia keturunannya. Yang ketiga apa? Limaliha, kaya. Ya. Yang pertama lidiniha, agama, jamaliha, cantik, hasabiha, keturunan yang bagus, limaliha, kaya. Yang dapat 4 ini berarti ada orang beruntung. Udah ahli agama, cantik, keturunan orang yang luar biasa, kaya raya, itu orang yang beruntung. Tapi Rasulullah kasih yang terpenting 3 itu. 1, fazfar bidzatid din. Inti cari yang agamanya bagus, kata Rasulullah. Taribat yadak, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Kalau kita punya bini kaya cuman nggak taat, percuma. Punya bini cantik cuman berani bentak kita, percuma. Ya, bini cantik kaya raya cuman kita diatur-atur. Mau keluar rumah, ya mau main futsal, mau begadang, kagak ada begadang. Dipotong nanti uang jajannya. Alhamdulillahi min dzalik. Pentingan bini kita miskin, jelek, cuman tak. Betul nggak? Setuju nggak? Cari 4-4-nya lah, ya. Anak orang kaya, anak kiai, cantik, ya, din luar biasa. Insya Allah Allah berikan semuanya. Yang belum dapat Allah tambah yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramah orang sunat tapi nyampenya loncatnya biasanya kan habis sunat, ya, baru nikah. Gak apa-apa lah, karena hati tadi ada 2 kelompok, ada kelompok 50 tahun ke atas kan Pak Haji, ya, ada 20 tahun ke atas. Nah, jadi pertama carikan istri yang baik, yang bisa menjaga diri, sopan, agama lah pokoknya, tahu dengan haknya suami. Di anak madrasatul ula lil walad. Ibu itu sekolahan pertama anak-anak. Sebelum masuk SD, masuk TK, ibu yang berperan atas pendidikan anak. Kalau ibunya solehah, insya Allah anak yang soleh. Melahirkan a'imah seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali, Imam besar, semuanya anak yatim yang memelihara ada ibunya. Baca cerita para ulama-ulama. Imam Syafi'i itu ayahnya meninggal, yang didik ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali yatim, miskin, dididik ibunya, ya, sehingga menjadi orang ternama. Ya, pendidikan ibu. Memang kalau ayah itu bukan didik. Apa tugasnya ayah? Cari duit buat pendidikan anak. Kalau ayah sering di rumah didik anak, bisa-bisa keras anak. Memang udah syariat yang atur seperti itu. Ya, kita memantau saja. Ya, sama ngasih budget atau peluru. Kalau pendidikan anak dari kecil, biarkan serahkan sama ibunya. Kalau kita nggak bakal kuat, ya nggak sabar. Yang ada biru-biru anak kita didik, ya nggak bisa sedikit langsung kita pukul. Memang kalau perempuan nggak sabar, ya
Yang kedua, kata Sayyidina Umar, berikan dia nama yang bagus. Jangan sembarangan kasih nama anak. Ya. Kasih nama apa misalnya? Ya. Nama bagus, Roja Ahmad Hakim. Masya Allah. Ya, kalian sih mana? Ya. Ini nama-nama kobra. Ya, apalagi? Hah? Pengki. Kita nggak berani. Biasanya maaf ya. Orang itu namanya nggak ada maknanya gitu. Mungkin lagi nyangkul apa yang lahir, pada dia udah namanya Pengki aja. Bagus nggak namanya cangkul. Tapi alhamdulillah berkat orang-orang dulu nama-nama kita dari bagus, ya. Karena ini perjuangan Wali Songo berdakwah, jadi ada namanya Ahmad, Muhammad, Abdul Khair, ya, dan selainnya. Nama Wali Songo yang ngasih itu. Coba kalau kita yang berdakwah orang Cina yang berhasil, nama kita nggak ada Salman, ya, Wong Fei Hung, atau orang Belanda Van apa. Cuman bagaimana saudagar, wali-wali Allah, dai-dai dari Yaman, dari Arab datang dengan akhlak, bersatu dengan orang Nusantara, sehingga lihat orang Indonesia sekarang banyak namanya Ahmad, Fakhrul Razi, Umar, Muhammad, Khairuddin. Dari mana? Nama Arab itu, nama Arab. Makanya jangan bilang orang Arab datang nggak sopan dulu, ya. Sehingga lihat nama jalan-jalan, ya, banyak nama-nama Arab karena akhlak dan adabnya mereka di dalam masuk ke dalam satu tempat. Cari nama yang bagus karena kalian bakal dipanggil oleh Allah dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Yang ketiga, didik dengan didikan yang bagus. Kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Sayyidina Umar, kata anaknya, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, itu bapak saya kurang ajar sama saya sebelum saya kurang ajar sama dia." Kaget Sayyidina Umar. Kenapa? Ibu saya bekas mantan orang Majusi. Ya. Nama saya nama yang nggak pantas, Ju'al. Apa Ju'al? Nama serangga. Dan saya bersaksi kepada engkau, wahai Umar bin Khattab, ini bapak saya nggak pernah ngurusin pendidikan saya sama sekali, nggak pernah ngurusin akhlak, adab, nggak pernah ngajarin tentang akhlaknya Nabi, tentang sholat sama sekali. Urusan dia masih ngurusin diri sendiri. Maka Rasul Sayyidina Umar marahin bapaknya, nggak jadi marahin anaknya. Ente ngadu dia kurang ajar. Bahkan kata Sayyidina Umar, tapi engkau dulu kurang ajar sama anak sebelum anak kurang ajar kepada engkau. Wahakada. Ya, jadi didik anak kita dengan didikan yang baik. Ini pertama kali masuk metode dengan kita sunnah, habis itu berikan pendidikan, pensucian sehingga anak kita tumbuh di dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum usia balik kita lepas tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya ini anak saya ajarin ngaji, ajarin sholat, ajarin wudu. Sekarang dia udah masuk usia balik, saya lepas tanggung jawab. Makanya kalau di Tadim di Hadramut itu acara seperti ini sunatan ya. Nanti umur 15 tahun ada acara lagi. Panggil ulama-ulama, habaib, dipanggil sama orang tuanya. Setelah itu ya, acaranya untuk apa? Bapaknya bersaksi kepada Allah. Ya, saya bersaksi kepada Allah dan di hadapan para ulama-ulama, para habaib yang hadir, bahwasanya saya, misalnya Haji Beni, telah mengajarkan kepada anak saya hukum-hukum Islam dengan sempurna, maka dia sekarang sudah masuk usia yang balik, saya bari lepas tangan, disaksikan sama ulama, mereka bersaksi. Jadi nanti kalau Allah nuntut, udah setelah balik dia mau nuntut dengan maksiatnya nggak bisa lagi karena disaksikan oleh para ulama dan wali Allah Subhanahu. Kira-kira kalau kita ngadain acara kayak gitu, berani nggak kita bersaksi di hadapan Allah? Ya, ini saya udah ajarin semuanya, nggak berani. Tapi tuntunlah anak itu dengan cara yang baik, ya, sehingga dia tumbuh dewasa takut kepada Allah. Kalau enggak, nanti bakal dituntut sama anak-anak kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita, Allah berikan keberkahan kepada semua yang hadir insyaallah, terkhusus kepada Haji Beni dan anaknya, istrinya dan semua keluarganya, insyaallah semakin berkah dan semakin banyak rezekinya. Dan insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, nanti di akhirat kita kumpul bareng lagi ya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hada ma aqul lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakumullah khair. Terima kasih banyak ilmu yang manfaat yang telah diberikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Utsman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf. Ja'alallahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan hal-hal yang baik, fayattabi'una ahsanah, kemudian dapat kita ikuti, dapat kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat buat kita dunia dan akhirat. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan nasihat agama tadi, dan mudah-mudahan ya semuanya kita yang mendengarkannya insyaallah mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sama-sama kita tutup acara kita ini dengan talqin zikir dan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Abdul Rashid Ibn Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la من الآمنين من رحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة ببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم ولا في البلاء يا الله ولا في البلاء الرحمن ولا في البلاء الرحيم. رب سبحانك اللهم والتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.